Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Alhaq Fareza dari kelas 4 EP. Di sini saya akan membuat video K3 dan SEI tentang AED, Automatic External Defibrillator. Baiklah, selanjutnya yaitu definisi AED. AED, Automatic External Defibrillator, adalah sebuah alat medis yang dapat menganalisis irama jantung secara otomatis dan memberikan kejutan listrik untuk mengembalikan irama jantung jika dibutuhkan. Alat ini berfungsi untuk menolong orang yang mengalami henti jantung. AED memungkinkan lebih banyak orang merespon keadaan darurat medis di mana defibrilasi diperlukan. Karena AED adalah perangkat portable, sehingga memungkinkan digunakan oleh orang non-medis yang memahami pemakaiannya. Selanjutnya yaitu keuntungan penggunaan AED. Yang pertama, lebih aman. Yang kedua, tingkat kesuksesan lebih tinggi. Dan yang ketiga, mudah digunakan dan bisa digunakan oleh siapapun. Selanjutnya yaitu manfaat AED. Yang pertama, mengurangi tingkat kematian karena henti jantung. Yang kedua, meningkatkan tingkat kelangsungan hidup hingga 60%. Yang ketiga, mudah digunakan dalam menyelamatkan nyawa. Yang keempat, selalu lebih baik untuk bersiap. Selanjutnya yaitu prinsip kerja AED. Pada dasarnya, cara kerja AED adalah memberikan stimulasi energi listrik dalam satuan joule yang dihasilkan dari mesin defibrillator yang dilengkapi dengan baterai. Energi tersebut disalurkan melalui elektroda pedal defibrillator, telah dilengkapi dengan tombol charge yang dapat digunakan untuk mengisi energi, dan ada juga tombol defibrilasi untuk melepaskan energi listrik tersebut. Pada saat kondisi irama jantung yang kacau, seseorang menganalisis dengan melihat grafik EKG yang ada pada layar monitor, kemudian menentukan berapa energi yang akan digunakan. Kondisi ritme jantung yang kacau tersebut dikejutkan melalui stimulus energi listrik dengan ukuran tertentu. Hal ini yang memungkinkan dan membuat jantung memulai iramanya dengan sinus normal. Dari sini, kita bisa mengetahui bahwa fungsi AED sangat diperlukan dalam hal keselamatan, khususnya pada tempat-tempat emergensi. Jenis AED berdasarkan jenis gelombangnya. Yang pertama, AED monopasif, dan yang kedua, AED bipasif. Ada beberapa jenis AED berdasarkan fitur kerjanya. Ada AED manual. AED manual menghasilkan kejutan secara manual. AED manual biasanya dilengkapi dengan monitor ECG untuk mendeteksi dan menganalisis jumlah energi yang akan diberikan. Selanjutnya ada AED semi otomatis. AED tipe ini mengirimkan tenaga kejut secara langsung ke jantung. Biasanya digunakan di ruang operasi dan dalam situasi tertentu. Dan yang ketiga ada AED otomatis. AED ini akan menganalisis ritme jantung pasien secara otomatis dan akan menentukan berapa energi yang akan dilepaskan. Alat ini biasanya digunakan di tempat outdoor karena bentuknya yang kecil, ringan, dan mudah dibawa. Berikutnya yaitu ada beberapa kesalahan saat menggunakan AED. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat keselamatan mesin AED dalam mendeteksi dan mengatasi henti jantung sangat kecil, yaitu hanya sekitar 4%. Sebagian kesalahan terjadi karena kelalaian orang yang menggunakan alat AED. Beberapa kelalaiannya yaitu yang pertama, jika pengguna AED tidak sengaja mengabaikan instruksi menekan tombol kejutan listrik. Yang kedua, masih melakukan kompresi pada saat AED menganalisis denyut jantung. Dan yang ketiga, salah menekan tombol AED. Selanjutnya yaitu peraturan pemerintah mengenai AED. BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, merekomendasikan agar AED diwajibkan untuk dipasang di ruang publik dan digalakkan gerakan pelatihan pengoperasian AED sebagai salah satu upaya penyelamatan nyawa manusia dan meningkatkan peluang hidup seseorang pada saat terjadinya cardiac arrest atau gagalnya fungsi jantung dan kardiovaskular dissease atau CVD. Hal ini dapat dilihat pada surat rekomendasi BPKN nomor 68-BPKN-9-2019. Selanjutnya yaitu cara menggunakan AED. Yang pertama, pasang patch pada dada pasien. Yang kedua, pastikan tidak ada orang yang berkontak fisik dengan pasien. Yang ketiga, tekan tombol shock. Yang keempat, periksa denyut nadi pasien. Dan yang terakhir, jika tidak ada detak jantung, maka selanjutnya lakukan CPR. Selanjutnya yaitu bagian-bagian pada defibrillator. Yang pertama ada baterai sebagai sumber DC. Yang kedua ada pad defibrillator untuk bagian elektroda untuk mengantarkan listrik. Yang
Yang selanjutnya ada monitor. Selanjutnya ada kabel EKG untuk pemantauan EKG, dan selanjutnya ada kabel SpO2 untuk pemantauan saturasi oksigen. Selanjutnya yaitu cara kerja AED. Yang pertama, pasien pingsan, telepon ambulan, siapkan AED. Periksa pasien, coba sadarkan. Jika direspon, jangan menggunakan AED. Dan jika tidak sadar, periksa pernapasan dan nadi. Periksa dulu tubuh pasien sebelum AED. Nyalakan AED dan akan dipandu menggunakan suara. Lakukan CPR. Cara kerja AED-nya, tempelkan 2 elektroda di AED ke dada pasien. Setelah terpasang, hentikan CPR, tekan analisis, dan pastikan tidak ada yang menempel di dada pasien. Jika sudah dianalisis, akan ada langkah selanjutnya. Jika harus dikejut, pastikan tidak ada yang memegang pasien. Ikuti setiap langkah yang diperintahkan AED. Jika tidak butuh kejutan listrik dan pasien sebelum sadar, terus CPR. Selanjutnya yaitu posisi pemasangan AED pada berbagai usia. Yang pertama yaitu untuk orang dewasa, di mana pad AED yang pertama diletakkan di bagian kanan atas dan di bagian kiri bawah. Selanjutnya yaitu pada usia anak-anak, pad AED diletakkan di bagian depan dan di bagian belakang. Selanjutnya yaitu orang-orang yang dapat mengoperasikan AED. Personil non-medis seperti polisi, pemadam kebakaran, pramugari, penjaga keamanan, dan orang-orang non-medis lainnya yang telah dilatih dengan baik dapat menggunakan AED. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari isi video ini. Yang pertama, pasien ditempatkan di tempat yang kering, jauh dari genangan air dan di tempat yang aman dari kejatuhan benda dari atas. Yang kedua, jauh dan aman dari bahaya lingkungan dan manusia. Yang ketiga, memahami prosedur CPR sebelum melakukan AED. Yang keempat, memahami segala bentuk resiko pengaplikasian AED. Yang kelima, memahami segala bentuk perizinan kepada tim medis terkait AED. Yang keenam, memahami peluang keselamatan AED. Dan yang ketujuh, pelatihan secara berkala. Sekian video singkat saya tentang AED atau Automatic External Defibrillator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.